Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak channel Mamat Rahimat ini, channel yang mengkaji kitab-kitab dan kajian ilmiah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas kitab ini. Faslun, kita membahas tentang hak-hak. Wal huququ darbani, hak-hak itu ada dua bagian, ada dua bentuk. Hakullahi ta'ala, satu adalah hak Allah. Yang kedua wahakul adami, yang kedua adalah hak Adam, hak adami, hak manusia. Jadi hak itu ada dua, ada hak Allah, ada hak manusia. Sekarang kita bahas tentang hak-hak manusia. Fa amma huququl adamiyyin, maka adapun hak-hak manusia itu fasalah satu adrubin, ada tiga bentuk. Darbun la yuqbalu fihi illa syahidani dzakarani. Bentuk yang pertama adalah tidak diterima di dalam bentuk ini kecuali oleh dua orang saksi laki-laki. Jadi bentuk hak ini tidak diterima kecuali disaksikan oleh dua orang laki-laki. Wa huwa ma la yuqsadu minhul malu, yaitu hak yang tidak dimaksudkan dengan hak ini itu harta. Wa yattali'u alaihi rijalu, dan memandang terhadap hal ini atau masalah ini diketahui oleh kebanyakan kaum pria, kaum laki-laki. Itu contohnya seperti pernikahan. Pernikahan itu bukan dicari harta. Dan kebanyakan ya perempuan tahu masalah apa, laki-laki tahu masalah ini. Nah, yang seperti ini itu saksinya itu dua orang saksi. Laki-laki, tidak boleh perempuan. Kenapa? Karena ini tidak terkait harta. Talak. Misalkan talak. Misalkan masalah persaksian kemarin, persaksian minum khamar misalkan. Oh, itu laki-laki. Dua orang. Seperti itu. Atau persaksian minum khamar, meninggalkan sholat misalkan. Atau mencuri. Nah, mencuri itu laki-laki, dua orang. Berikutnya wa darbun yuqbalu fihi syahidani, yang bentuk yang kedua adalah diterima pada hak ini itu dua orang saksi. Jadi laki-laki dua orang diterima. Aw rajulun wa imra'atani, satu orang laki-laki, dua orang perempuan diterima. Aw syahidun wa yaminul mudda'i, atau satu orang saksi ditambah dengan sumpahnya orang yang menuntut, itu diterima. Itu dianggap dua. Dan bentuk ini adalah wa huwa ma kana al qasdu minhul mala,
yaitu suatu hak yang dengan hak ini dimaksudkan dengannya harta. Jadi ini terkait dengan harta. Misalkan masalah jual beli itu boleh tuh perempuan menyaksikan. Jadi satu orang laki-laki, dua orang perempuan boleh, karena dua orang perempuan itu setara dengan satu orang laki-laki. Ini karena ini terkait dengan harta. Yang ketiga, bentuk terakhir, wa darbun yuqbalu fihi rajulun wa imra'atani. Yang ketiga ini adalah bentuk yang diterima di dalamnya itu seorang lelaki dan dua orang perempuan. Ini dianggap dua saksi. Nah, dua orang perempuannya itu ada seimbang dengan satu orang laki-laki. Au arba'un niswatin, atau oleh 4 orang perempuan sekaligus. Jadi 4 orang perempuan itu sama dengan setara dengan 2 orang laki-laki. Itu boleh kalau 4 orang perempuan. Ini adalah wa huwa ma la yattali alaihi rijalu, yaitu sesuatu yang biasanya laki-laki tidak tahu atau tidak memandangnya. Nah, bisa yang seperti itu. Contohnya, biasanya laki-laki tidak mengetahuinya atau jarang katanya. Goliban bal nadiron. Umumnya begitu, tidak, laki-laki tidak tahu atau kalau enggak jarang. Kawiladati, seperti masalah kelahiran. Nah, laki-laki kan biasanya jarang tuh menyaksikan kelahiran. Biasanya perempuan. Wahaidin, seperti haidnya perempuan, itu laki-laki kan jarang, nggak tahu kan. Warodoin, penyusuan. Nah, itu bentuk yang ketiga. Sekarang tentang hak Allah. Wa amma huququllahi ta'ala fala tuqbalu fiha nisa'u. Adapun tentang hak Allah, itu tidak diterima persaksian perempuan. Di dalam salahnya balir rijalu faqat, tetapi yang diterima hanya laki-laki saja, persaksian laki-laki. Wahia ala thalathati adrubin, dan masalah hak Allah ini ada 3 bentuk. Pertama, darbun la yuqbalu fihi arqallu min arba'atin, satu bentuk yang tidak diterima persaksiannya di bawah 4 atau kurang dari 4 laki-laki. Wa huwa zina, yaitu tuduhan berzina. Jadi kalau zina, seorang menuduh berzina, wajib mendatangkan 4 orang saksi laki-laki langsung melihat. Nah, itu jarang, artinya susah kan. Jadi nggak gampang tuh masalah zina, penuduhan zina. Wa darbun yuqbalu fihi isnani wa huwa ma siwa zina minal hududi. Dan bentuk yang kedua adalah diterima darinya 2 orang saksi laki-laki. Wa huwa ma siwa zina'i, wa huwa ma siwa zina, yaitu selain berzina, selain tuduhan zina minal hududi, dari hudud. Seperti tuduhan mencuri. Nah, itu 2 orang laki-laki terima. Terus tuduhan minum khamar, tuduhan meninggalkan sholat, nah itu boleh tuh. Tuduhan qut'ut thariq, boleh. Itu. Wa darbun yuqbalu fihi wahidun wa huwa hilalu ramadhana. Yang ketiga, bentuk ketiga adalah
boleh satu orang laki-laki saja diterima, yaitu persaksian telah datangnya bulan Ramadan atau termasuk hilalnya Idul Fitri misalkan gitu, tentang hilal ya, itu boleh tuh persaksian laki-laki. Kalau misalkan itu diperiksa oleh pengadilan itu boleh walaupun satu orang. Ru'yat, dia mengru'yat hilal datang itu boleh satu orang dan datang ke pengadilan untuk diperiksa. Sekarang wala tuqbalu syahadatul a'ma ila fi khamsati mawadhi'a. Tidak diterima persaksiannya orang yang buta kecuali di dalam 5 perkara. Jadi orang buta itu tidak bisa menjadi saksi kecuali di dalam 5 perkara. Al-mautu, pertama adalah kematian. Jadi orang buta kalau menyaksikan dia mati bisa tahu dia, oh dipegang nadinya, oh tidak, ini mati ini. Itu satu, bisa. Wan nasabu, tentang nasab, keturunan. Misalkan si anu ini orang buta nih, dia tahu. Wah, ketika dia mungkin sebelum butanya dia tahu ini si anu ini anak si anu, bisa menyaksikan. Wal milkul mutlaqu, kepemilikan mutlak. Misalkan kata orang buta itu rumah si anu milik si anu. Nah, itu bisa walaupun buta karena dia pengetahuan yang sebelumnya dia tahu. Wat tarjamah, penerjemahan. Misalkan orang buta tapi pinter, oh dia kalau menyaksikan dia bisa menerjemahkan, dia bisa bahasa Inggris misalkan, atau bisa bahasa Arab. Assalamualaikum, oh artinya bisa gini, artinya keselamatan atas kalian. Nah, dia bisa bahasa Inggris misalkan, atau bisa bahasa Arab, dia bisa menerjemahkan karena kan tidak berpengaruh dengan kebutaannya. Wa ma syahida bi qablal ama wa 'alal madbuti. Yang kelima adalah apa yang dia saksikan sebelum dia buta, wa 'alal madbuti, dan hal-hal yang bisa dipastikan. Jadi misalkan seorang yang buta itu sebelumnya dia tahu, oh si Fulan ini sudah memerdekakan budak. Nah, itu bisa tuh. Dia sudah memerdekakan si budak Fulan itu. Atau oh si Fulan ini dulu nikah sama si Fulan. Nah, dia bisa tuh. Atau si Fulan sudah mentalak istrinya, ya dia tahu. Bila mana dia disebutkan nama dan misalkan anak si Fulan, nah dia tahu. Baik, itu boleh walaupun orang buta. Wala tuqbalu syahadatu jarin li nafsihi naf'an wala dafi'in anha dararan. Dan tidak diterima persaksiannya seseorang yang jarin li nafsihi naf'an, yang dia itu ada kepentingan pribadi, maksudnya dia menghasilkan manfaat untuk dirinya. Ini kepentingan, kalau bahasa Inggrisnya conflict of interest. Jadi kalau orang yang punya conflict of interest karena ada manfaat untuk dirinya, tidak diterima. Misalnya saya bersaksi ini punya saya, ya itu tidak bisa dia. Atau bisa menghasilkan, terus nggak bisa tuh. Wala dafi'in anha dararan, atau dia menyaksikan yang dengan persaksian itu bisa mencegah dia dari darurat, dari madarat, itu nggak bisa. Jadi bahasa Inggrisnya itu conflict of interest. Jadi kalau seseorang itu punya conflict of interest, maka tidak diterima persaksiannya. Kayak kemarin kan kata kalau ayah menyaksikan anak nggak boleh karena ada conflict of interest. Anak menyaksikan terhadap ayah gak boleh
Sama dia menyaksikan, oh ini nggak bisa menyaksikan. Misalkan suaminya terhadap istrinya, boleh. Kitabul Itqi, kita masuk ke kitab terakhir. Pembebasan budak. Wa yasihul itqu min kulli malikin. Dan sah memerdekakan budak itu min kulli malikin, dari setiap pemiliknya, jaizut tasarrufi, yang dia itu memiliki wewenang, hak untuk melakukan tasarruf. Yaitu balik, berakal, dan rasyid, pintar. Dia udah pintar untuk bertransaksi, maka itu boleh dia itu memerdekakan budaknya fi milkihi, di dalam kepemilikannya, kalau dia itu laki-laki balik dan jaizut tasarruf. Jaiz balik dan dia itu udah rasyid, jaizut tasarruf. Wa yaqul itqu bi sarihil itqi, dan terjadilah pemerdekaan budak itu dengan kalimat pemerdekaan yang sorry, yang jelas. Misalkan saya merdekakan kamu, nah itu boleh itu. Wa tahriri, dan dengan kalimat tahrir, saya bebaskan kamu, itu misalkan itu merdeka budak itu. Wal kinayati ma'an niyati, atau dengan kinayah disertai niat, misalkan kamu sudah tidak lagi di dalam wilayah kepemilikanku, oh itu kena. Atau misalkan kamu tidak lagi di berada dalam tangan saya, misalkan itu kinayah. Wa idza ataqa ba'du 'abdin ataqa jami'uhu, kalau seseorang itu punya hamba sahaya, dia hanya saham di situ, ada sepertengah atau seperempat. Begitu hamba itu dilepaskan setengahnya dari pemilikan dia, maka ataqa atiko jami'u, maka semuanya merdeka. Jadi kalau budak itu sudah dimerdekakan setengahnya, walaupun cuma seperempat atau setengah, maka budak itu merdeka sekaligus, walaupun milik orang lain. Walaupun milik orang lain. Jadi kalau ada kepemilikan bersama, dimerdekakan oleh satu pihak, merdeka udah situ budak itu semuanya. Terus gimana tuh temannya itu? Wa in ataqa syirkan lahu fi abdin wa huwa musirun. Nah, kalau dia kepemilikan bersama, bila mana dia itu memerdekakan budak syirkan lahu, yang dia punya saham di atas budak itu, misalkan setengahnya, fi abdin, di dalam budak, wa huwa musirun, dan dia itu orangnya kaya, berada gitu. Sarol itku ila bakihi wa kana alaihi qimatu nasibi syarikihi, maka misalkan dia punya setengah, saya merdekakan setengah bagian saya itu, setengah kamu merdeka, maka dia merdeka juga setengahnya yang lain. Jadi itu budak itu merdeka semua seperti tadi disebutkan. Tapi konsekuensinya karena dia kaya harus dibayar setengahnya. Itu budak itu harganya 1 miliar. Maka yang 500 jutanya bayar tuh ke temannya yang punya budak itu, yang berserikat. Itu konsepnya begitu. Wa kana alaihi qimatu nasibi syarikihi, maka wajib atas orang yang merdekakan budak itu membayar bagian dari syarikatnya, yang syarikat atas kepemilikan budak itu. Itu kalau dia mampu. Bagaimana kalau tidak mampu? Kalau dia tidak mampu, ya pokoknya budak itu udah merdeka tetap, walaupun tidak mampu, dia tidak perlu bayar, tapi udah merdeka aja, jadi terbawa tuh. Wa man malaka wahidan min walidayhi, wa man malaka wahidan min walidayhi, aw min maulidayhi ataqo alaihi, barang siapa yang memiliki seorang budak,
min walidayhi. Dia kepemilikannya itu berasal dari ayahnya. Min walidihi, berasal dari ayah-ayahnya. Au maulidihi, atau dari anak-anaknya. Ataqo alaihi, maka budak itu otomatis menjadi merdeka. Ba'da milkihi, sawa'an kana al-maliku min ahli tabarru'i aula. Jadi setelah dia kepemilikan, anak itu merdeka. Jadi kalau dia memiliki budak, budak itu dari ayahnya, yaitu anak budak itu merdeka. Kanal malikum min ahli. Oke, baik. Kita baca begitu aja. Tidak banyak sarahnya. Jadi mungkin nanti kita bisa baca di sarah yang lain yang lebih luas. Ini sedikit di sini, nggak ada sarahnya itu. Kita baca lafadznya aja. Kita juga ada budak juga kan, jadi agak santai ini. Faslun wal wala'u, kita tentang wala. Wal wala'u min hukukil itqi. Wala itu apa? Wala itu adalah minal muwalah, diambil dari kata muwalah. Itu asubatun sababuha zawalul milki an raqiqin mu'taqin. Jadi asobah. Jadi wala itu adalah, dia itu asobah yang disebabkan oleh pemerdekaan budak. Jadi kalau budak itu dimerdekakan, nah kemarin kan disebut dia itu aja asobah. Kalau misalkan budak itu meninggalkan harta, nah hartanya itu kan dibagikan warisan, terus ada asobahnya. Itu asobahnya itu sisa warisan itu dia sama asobah. Kalau tidak ada laki-laki asobahnya, maka kembalinya itu ke yang punya wala, yaitu yang memerdekakan. Dan wala itu diwariskan gitu. Jadi bisa disebut ahli waris, tapi dari sebab pemerdekaan budak. Wal wala'u min hukukil itqi. Wala itu berasal dari haknya pemmerdekaan budak. Jadi gara-gara pemmerdekaan budak, maka dia punya hak wala. Wa hukmuhu hukmut ta'sibi inda adamihi. Hukumnya adalah hukum taksib, yaitu asobah tadi, inda adamihi, ketika tidak ada asobah dari nasab. Jadi kalau tidak ada nasab, maka dia asobahnya itu ke pemilik wala. Wa yantakilul wala'u anil mu'tiki ila dzukuri min asobatihi. Dan wala itu berpindah dari orang yang memerdekakan budak terhadap laki-laki dari asobahnya. Jadi kalau misalkan dia itu, misalkan saya memerdekakan budak, misalkan saya meninggal, itu hak wala terhadap budak itu pindah kepada asobah saya, misalkan anak saya, begitu. Atau anak dari anak laki-laki saya, itu asobah. Atau ayah saya, atau ayah dari ayah saya, seperti itu. Misal ya, itu berpindah kepada asobahnya dari pihak laki-laki. Wa tartibul asobati fil wala'i katartibihim fil irti. Dan tartibnya, urutan asobah di dalam wala seperti urutan asobah di dalam warisan. Apa urutan asobah di dalam warisan? Kemarin sudah lewat. Misalkan asobah itu pertama adalah anaknya. Yang itu urutannya anaknya. Setelah anaknya, itu anaknya dari anak. Itu kan ada tuh. Kemarin sudah lewat.
Itu asobat itu. Tuh akrabul asobat disebut tuh dari babaris. Pertama adalah anak laki-lakinya. Terus anak dari anak laki-laki. Itu sama urutannya di dalam asobah wala sama juga begitu. Terus ayahnya. Terus ayahnya dari ayah. Terus ayah atau terus saudara laki-laki dari seayah seibu. Terus anak laki-laki dari saudara seayah seibu. Terus saudara laki-laki seayah. Terus anak laki-laki dari saudara seayah seibu. Terus paman dari pihak ayah, misalnya gitu. Jadi itu begitu. Terus anaknya paman gitu. Itu contohnya, itu ukurannya sama. Nah, itu kan kata kalau tidak ada di dalam barisan itu kan makanya asobah dari maula mutik. Yang begitu juga urutannya begitu. Wala yajuju bai'ul wala'i wala hibbatuhu. Tidak boleh menjual wala, hak wala itu. Misalkan ini saya memerdekakan itu, saya jual nih hak walanya, nggak boleh. Karena belum jelas kan. Belum jelas, nggak ada, siapa tahu dia nggak dapat manfaatnya. Wala hibbatuhu, dan tidak pula boleh menghibahkannya. Faslun. Kita membahas tentang at-tadbir. At-tadbir itu adalah memerdekakan budak, pemerdekaannya tapi nanti diakhirkan kalau dia sudah meninggal. Wa man qala li abdihi, siapa yang punya budak terus dia sama budaknya gitu. Terhadap budaknya teh idza mittu fanta hurrun, kalau saya sudah meninggal kamu merdeka. Nah, itu namanya fahuwa mudabbarun. Maka itu budak itu bisa budak mudabbar. Itu budak yang mudabbar itu diakhirkan urusannya, pemerdekaannya diakhirkan. Jadi dia baru merdeka kalau tuannya sudah meninggal. Yu'taku ba'da wafatihi min thuluthi malihi. Maka budak itu dimerdekakan setelah wafatnya min thuluthi malihi, dari sepertiga hartanya. Jadi misalkan saya punya harta banyak 1 triliun. Enggak banyak 3 triliun. Oke, baik, 3 triliun. Sepertiganya kan banyak 1 triliun. Nah, berarti kalau punya budak cuman harganya 1 miliar, ya itu udah di bawah sepertiga. Misal ya. Kita kan kalau berkata yang gampang-gampang aja, gampang nggak enak ya. Nah, itu mengeluarkannya itu di sepertiga hartanya. Kalau misalkan ternyata budaknya mahal, dia punya hartanya 300 juta asetnya itu. Tapi ini budak harganya 150 juta. Nah, itu berarti nggak langsung merdeka, nggak bisa. Itu harus izin ininya dulu. Warisnya, ahli waris, karena itu kan memadorotkan ahli waris. Wa yajuzu lahu ayyabi'ahu. Artinya kalau yang ahli warisnya mengizinkan, ya menyetujui, ya boleh merdeka. Wa yajuzu lahu ayyabi'ahu fi hali hayatihi. Tapi boleh ternyata tuan itu berubah pikiran tuh. Kamu merdeka ya kalau saya meninggal. Tiba-tiba terdesak, dia butuh uang, dijual itu budak. Nah, itu boleh. Jadi nggak jadi dia merdekanya. Wa yabtulu tadbiruhu, maka budak itu batal tadbirnya. Jadi bukan mudabbar lagi karena dia jadi budak kin lagi karena dia itu udah dijual. Wa hukmul mudabbari fi hali hayati sayyidi hukmul abdil kinni. Hukum budak mudabbar ketika tuan masih hidup itu hukumnya sama dengan hukum budak kin. Kin itu adalah budak murni. Jadi sama statusnya kalau ketika tuan masih ada. Boleh dijual, boleh. Kalau budak perempuan boleh digauli, boleh disuruh kerjakan juga boleh. Faslun. Kita ngebahas tentang al-kitabah. Wal kitabatu mustahabbatun idza salahal abdu. Jadi kitabah itu budak yang meminta kepada tuannya untuk dicatatkan pemerdekaannya. Jadi dia itu melakukan perjanjian dengan tuannya untuk bisa membayar dirinya sendiri dan dia bisa bekerja untuk menebus dirinya. Itu kitabah. Diambil dari al-kutub, penulisan. Jangan ditulis ya. Oh, katanya tuh wal jam'u. Itu dari mana? Ad-dham, kumpul atau jam.
Lianna fiha dhammun najmin ila najmin, karena dia itu punya setoran lah, najmin itu, atau dia punya setoran tempo, jadi berapa kali setoran dikumpulkan setoran untuk setoran gitu. Wa syar'an itkun mu'allakun ala malin munajjamin biwaqtaini ma'lumaini fa aktsara. Jadi mukatab itu artinya pemerdekaan yang dikaitkan dengan harta. Harta itu adalah munajjamin, yang diangsur, biwakta ini dengan dua kali waktu atau dua kali angsuran atau lebih. Jadi kalau munajjam itu, oh kamu boleh ya nyicil 2 kali atau 20 kali, nah, itu boleh. Nah, karena dikumpulkan, oh berapa totalnya, ya ini jadi mukatab, catat. Wal kitabatu mustahabbatun idza salahal abdu. Jadi seorang kitabah itu boleh katanya disunahkan kalau si hambanya itu meminta kepada tuannya untuk dicatatkan pemerdekaannya, dia mau membayar sendiri. Wa kana ma'munan muktasiban, dan budak itu dipercaya dan muktasiban, bisa bekerja. Wala tasihhu ila bimalin ma'lumin, dan mukatabah itu tidak sah kecuali dengan harta yang diketahui nilainya. Berapa nilainya? Misalkan oke, kamu boleh tebus sama saya 100 juta, bayar 10 kali. Nah, itu jelas itu hartanya. Jadi kalau kamu bebas berapa? Nggak jelas. Wa yakunu muajjalan ila ajalin ma'lumin, dan pembebasannya, waktu pembebasannya itu muajjalan, ditempokan, tidak sekaligus langsung dibayar kan, dia kan masih harus bekerja kan, ditempokan, jadi diangsur. Ila ajalin maklumin, terhadap waktu yang ditentukan. Jadi oh ya kamu misalkan 2 tahun atau 20 tahun, oke. Oke ya, atau temponya berapa kali bayar, boleh dulu. Aqalluhu najmani wahiyya, aqalluhu yang paling sedikitnya itu najman, 2 kali angsuran. Jadi kalau namanya pengangsuran ya jangan boleh sekaligus, dia minimalnya 2 kali. Boleh lebih dari itu, 10 kali, 20 boleh. Wa hiya min jihatis sayyidi lazimatun. Akad mukatabah ini dari arah sayyidnya, tuannya itu lazimah, itu akad yang lazimah. Lazim itu pasti, mesti harus berjalan. Artinya sayyid itu gak boleh berubah pikiran. Oh kamu gak jadi deh, gak bisa sayyid itu. Dia tetap harus berjalan. Kalau dia udah bersetuju ya udah langsung, tidak boleh batalkan. Wahya min jihatis sayyid lazimatun wa min jihatil mukatabi jaizatun. Tapi dari arahnya budak itu jaizah. Artinya jaizah itu dia boleh membatalkan, nggak jadi tuan, saya nggak dapat duitnya, susah. Ya itu boleh. Setelah berpikir nggak apa-apa saya jadi budak misalkan, ya boleh. Falahu pashuha mata sya'a, maka karena dia jaizah boleh dia membatalkan akad mukatabahnya kalau dia mau, kapan saja maunya. Walil mukatabi at-tasarrufu fi ma fi yadihi minal mali, dan karena budak mukatab itu sudah dicatatkan dia itu untuk melakukan pembebasan diri, maka at-tasarrufu fi ma fi yadihi minal mali, maka dia berhak melakukan tasarruf, melakukan transaksi di dalam tangannya dari hartanya. Jadi boleh bertransaksi dengan hartanya, dengan tangannya langsung boleh. Karena hartanya sudah dia sekarang yang ngatur, bukan harta tuannya lagi. Wa yajibu 'ala sayyidi ay yadha'a anhu min malil kitabati ma yasta'inu bihi ala ada'in nujumil kitabati. Dan wajib katanya bagi tuan itu
Wajib disebut wajib itu ya bisa kalimatnya itu mesti, itu ya bisa sunnah gitu kan. Wajibnya bisa sunnah sih sebetulnya, maksudnya nggak wajib itu, tapi maksudnya ya dianjurkan lah bagi tuannya itu wajib, tapi ini kalimatnya wajib, berarti bagi tuannya itu ayyadha anhu min malil kitabati, untuk meletakkan atau menggugurkan darinya, dari yang mukatabah itu, min malil kitabati, dari harta kitabah, ma yasta'inu bihi ala adain nujumil kitabati, yang dengannya pengguguran itu bisa membantu budak mukatab itu untuk menunaikan nujumil kitabah, angsuran kitabah, angsuran pembebasan. Jadi misalkan kalau misalkan dia itu nilainya itu budak itu 100 juta dicicil 20 kali, berarti 5 juta satu kali cicilan. Boleh aja misalkan saya gugurkan 5 kali, gitu 25 juta, jadi cuma bayar 15 kali cicilan. Itu itu bagus gitu. Bahkan di sini buat kalimatnya kalimat wajib katanya. Ya, yang lebih benarnya yang tampak itu sebenarnya ya sunnah lah. Kalimat wajib itu kan. Karena niatnya kan menolong gitu, ini ya, mustahabbah kan kalimatnya kan gitu, tapi bukan wajib yang kalau enggak jadi dosa. Ini kan bebas kan itu. Ya, tidak bebas, wajib membebaskan. Ini kalimatnya adalah wajibnya masih adalah disunahkan, seperti itu kalimatnya ya. Tapi ini kalimatnya perlu kalimat wajib. Wala yatikul illa biadai jami'il mali. Tapi ini budak ini tidak merdeka kecuali sudah dibayar cicilannya semua gitu. Jadi kalau sudah lunas cicilannya, setelah dibayar cicilannya, setelah dipotong oleh budak hamba, apa namanya, tuannya. Kan tuan tadi dianjurkan lah, kalimatnya dianjurkan, tuan menggugurkan misalkan nih 20 kali, ya udah saya gugurkan 5 kali. Nah, setelah dibayar 15 kalinya karena yang 55-nya dipotong, nah itu baru dia itu budak itu merdeka. Faslun, inilah pasal terakhir, ummul walad. Ummul walad itu ibu dari anak. Jadi kalau tuan itu punya budak itu boleh digauli. Karena haknya itu adalah hak menggaulinya itu adalah akadnya akad milkul yamin. Ini milkul yamin itu gini. Jadi tuan itu laki-laki itu boleh tidak tercela baginya untuk menggauli istrinya atau budak sahaya atau hamba sahaya ini. Nah, kalau misalkan dia menggauli hamba sahaya terus dia melahirkan anak dari dia, maka anak jadilah hamba sahaya tersebut disebut ummul walad. Wa idza sabas sayyidu amatahu fawada'at ma tabayyana fihi syai'un min khalqi adamiyyin haruma alaihi bai'uha wa rihnuha wa hibbatuha. Bila mana seorang sayyid itu menggauli hamba sahaya atau budaknya, fawada'at ma tabayyana fihi syai'un, fawada'at terus budak itu hamil gitulah, atau melahirkan ma tabayyana fihi syai'un, terus dia melahirkan ma tabayyana bihi syai'un, apa yang tampak darinya itu min khalqi adamiyyin, dari rupa
anak Adam. Ya, misalkan melahirkan bayi, jelas itu anaknya gitu, melahirkan bayi. Jadi kalau dia si tuan itu menggauli budaknya, terus budak itu hamil melahirkan anak dari tuannya. Nah, itu gitu aja lebih gampang. Jadi melahirkan anak tuannya itu budak melahirkan anak berarti. Maka konsekuensinya haruma alaihi bai'uha, maka haram tuan itu menjual budak. Haram itu karena itu udah anak dari ibu dari anaknya, itu untuk menghormati anaknya nggak boleh menjualnya. Nanti khawatirnya nanti masalah nanti. Warohnuha, dan haram juga menggadaikannya. Ini saya gadaikan, ini nggak boleh, itu udah memang tidak dijadikan istri, tapi dia statusnya budak yang jadi ibu dari anaknya. Itu kehormatan terhadap anaknya. Wahibbatuha, tidak boleh dihibahkan pula. Wajajalahu tasarrufu fiha, bil istikhdami wal watni, dan boleh, tapi itu masih boleh dia dijual gak boleh, digadaikan gak boleh, dihibahkan gak boleh, tapi boleh bagi tuan tersebut at-tasarrufu fiha, bertransaksi atau melakukan tindakan maksudnya terhadap budak tersebut, bil istikhdami, minta dilayani misalkan ke budaknya itu, ambilin teh, itu boleh, masih boleh. Wal watni, atau digauli boleh gitu, karena dia juga ini anaknya dia. Ini budaknya, hukum budak itu begitu. Hukum budak itu lebih kuat dibanding hukum istri. Istri itu kadang bisa memfasakh nikah. Budak itu nggak bisa kecuali izin tuannya. Wa idza mata as-sayyidu ataqat min ra'si malihi qabla ad-duyuni wal wasaya. Bila mana si tuan itu meninggal, dia budaknya itu udah melahirkan anak dari dia, maka budak itu langsung merdeka. Gitu, langsung merdeka min ra'si malihi, dari pokok hartanya, pokoknya langsung keluar, itu tidak boleh diwariskan, itu budak gak boleh diwariskan. Dan itu qabla duyuni wal wasaya, sebelum hutang dan wasiat. Jadi ini biasa kalau warisan itu kan sudah bayar hutang dulu, wasiat dulu, ini tidak, karena dia langsung merdeka saja gitu, walaupun lebih dari sepertiga, pokoknya dia langsung merdeka. Wa waladuha min ghairihi bimanzilatiha, dan anak budak tersebut dari selainnya, bimanzilatiha, itu mengikuti kedudukannya dia. Maksudnya, wa hinaidin fal waladul ladzi waladathu lis-sayyidi yu'taqu bimautihi. Kalimat kalah, kayaknya kurang pas. Jadi ini kalau budak itu digauli oleh semua tuan, melahirkan, itu anak statusnya siapa? Anaknya itu adalah merdeka langsung karena dia mengikuti tuannya. Tapi ini yang jadi masalahnya itu kalau dari selainnya itu merdeka juga akhirnya, karena dia juga jadi merdeka gitu. Artinya kalau dia punya anaknya itu, misalkan budaknya punya anak dari selain dia. Nah sekarang gini statusnya ya, boleh gak orang merdeka menikahi budak? Kalau orang merdeka menikahi budak, maka kan statusnya itu budaknya dia itu milik tuannya tuh, milik tuannya. Sekarang misalkan nih, anggaplah seseorang itu menikahi budak orang lain, terus melahirkan, itu anaknya dia itu jadi ikut tuannya, milik tuannya. Terus diceraikan sama dia, kan diceraikan, oke diceraikan itunya. Begitu diceraikan, itu budak masih budak tuannya. Kalau misalkan dia walaupun anak orang lain, nah terus dia digauli sama tuannya, melahirkan anak, terus meninggal tuannya, jadi umul walad. Nah budaknya merdeka, itu anak dari orang lain itu juga merdeka begitu, karena mengikuti ibunya, begitu maksudnya. Makanya min ghairihi
Wa man asaba ummata ghairihi binikahin fawaladuhu minha mamlukun li sayyidiha. Nah, ini disebut. Kalau seorang akanya tidak boleh menikahi budak itu kecuali darurat. Barang siapa yang menggauli budak orang lain binikahin karena dengan menikah. Saya kalau dia menikah budak orang lain, maka dan begitu dia melahirkan falwaladu minha mamlukun li sayyidiha. Maka anak dari budak tersebut itu adalah budak, statusnya milik tuannya. Seperti tadi kasusnya ya. Kalau misalkan ternyata diceraikan, terus itu budak itu digauli sama tuannya, melahirkan anak, terus tuannya meninggal, maka budak yang merdeka itu budak yang dari orang lain merdeka juga, itu maksudnya. Wa in asabaha bi syubhatin fawaladuhu minha hurrun. Tapi kalau misalkan dia itu menggauli budak tapi syubhat, nah ini maksudnya syubhat itu ini tidak jelas, ini bayangan dia kirain tuh anak, kirain merdeka, ternyata budak. Nah itu kan syubhat. Fawaladuhu minha, bawaladuhu minha hurun, maka bila mana melahirkan anak, anaknya itu merdeka ikuti suaminya. Tapi walaihi qimatuhu li sayyidi. Tapi wa alaihi qimatuhu li sayyidi. Tapi budak itu merdeka tapi harus ditebus itu. Ini sama aja akhirnya, jadi sama dengan merdeka tapi harus dengan ditebus. Jadi anaknya dia ditebus kan. Jadi nilai anak itu yang ditebus, bukan nilai budaknya. Dia harus membayar nilai anaknya tersebut kepada tuan budak itu. Jadi dibayar, kayaknya sama aja, dia dimerdekakan tapi dengan dibayar. Wa in malakal amatal mutlaqata ba'da dzalika kita baca. Wa in malakal amatal mutallaqata ba'da dzalika. Nah, sekarang gini. Gimana misalkan ini budak, dia itu punya budak orang lain. Terus budak orang lain itu melahirkan anak, misalkan. Oke, baik. Itu anaknya itu jadi milik orang lain tuh, milik tuannya. Terus diceraikan budak itu. Setelah diceraikan, dibeli sama dia. Bagaimana? Bada dari lam tasir umma waladin lahu bil wati fin nikahi. Budak itu tidak disebut umul walad karena pada saat dia nikahnya itu statusnya bukan budak dia, bukan umul walad statusnya. Dia tetap budak saat itu. Maka anaknya itu bukan anak dia, itu anak tuan orang lain karena pada saat nikahnya itu adalah milik orang lain. Wasorat umma waladin lahu bil watish bisyubhati. Begitu, dia bukan umul walad itu. Titik sebegitu dulu. Nah, ini yang kedua ini rada aneh. Sebentar deh. Tapi budak itu katanya dianggap umul walad kalau dia itu melakukan wato dengan syubhat. Nah, ini sekarang paham. Saya paham sekarang. Kadang-kadang agak aneh ya, tapi kita paham. Jadi kalau dia itu menikahi budak, tapi syubhat ini budak merdeka atau tidak? Terus dia melahirkan, katanya menurut satu pendapat dia itu disebut ummul walad karena itu budak. Ala ahadil qaulaini, menurut salah satu dari pendapat. Tapi ini sekarang baru paham, itu pendapat lemah. Yang benarnya dia bukan ummul walad karena itu budaknya adalah milik orang lain. Makanya di sini disebut warrajihu. Kita baca tuh.
Wal qaulu sani ucapan yang kedua itu la tasiru umma waladin lahu wa huwa rajihu fil madhab. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya lebih cenderung gitu. Cenderung yang ini yang benar. Tapi yang benarnya kalau dia menikahi budak dan budak itu syubhat, itu merdeka atau tidak, tapi ternyata budak orang lain digauli terus melahirkan, itu bukan umul walad, itu masih budak, itu budak orang lain. Yang itu lebih kuat, katanya lebih benar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah, pemilik Tuhan semesta alam. Ini saya ingat itu ada catatan di sini dari guru kami waktu dulu di pesantren ya. Ini kita catatan, ini ada Fathul Qorib. Ini pertama kali saya selesai ini adalah sini. Tahun 2000. Ada catatannya di sini apa ya? Mana ya? Tuh. Ada tulisannya ya? Tuh. Itu katanya saya telah selesai baca kitab ini hari Kamis 12 Oktober 2000 dulu. Subhanallah, ini udah lama ya bacanya, selesai tahun 2000, sekarang udah berapa? 25 tahun. Ini udah 25 tahun selesai saya kitab ini. Dulu selesai itu dari syarah Fathul Qorib, itu selesai itu dari guru saya di pesantren. Dan mungkin itu adalah mungkin ya, mungkin ini yang terbaik yang beliau kasih sama saya dari beliau mengajar Fathul Qorib. Ini mungkin yang paling baik karena yang selesai itu dari beliau itu. Kan kalau I'anatul Talibin gak selesai dari beliau, dan ini yang selesai dari beliau ini. Dan ini yang terbaik, dan saya belajar lagi beberapa kali dari ustadz yang lain, dan memang kita belajar harus dari berbagai orang untuk melengkapi. Tapi ini tadi dari tahun 2000 udah selesai Fathul Qorib. Ini yang terbaik dari guru kami ya, semoga beliau diberikan pahalanya apa yang saya sampaikan, dan banyak guru-guru kami yang mengajarkan ini, dan semua yang terkait dengan pengajaran ini. Apa yang saya sampaikan di sini ini selesai kita belajar takrib atau Fathul Qorib. Bagi yang mendengarkannya, mengamalkannya, semoga diberikan pahala, dan pahala itu mengalir kepada saya dan kepada guru-guru kami juga. Kalau ada kekeliruan ya boleh untuk didiskusikan di komentar. Kemungkinan ya ada sedikit saya koreksi kemarin. Ini biar kita sekaligus saja, ada kekeliruan kemarin kalau misalkan takzir itu adalah tidak boleh melebihi yang paling rendah dari had yang terendah. Tidak boleh melebihi dari had yang terendah. Saya sebut kemarin contohnya itu misalkan 50 misalkan itu. Tapi guru kami nyebutnya terendah itu, had itu adalah misalkan had untuk yang terendah itu adalah untuk budak. Tapi kan kalau misalkan kita melihatnya kan dari budaknya kan setengahnya ya, setengah dari merdeka. Kalau misalkan dia merdeka, misalkan kalau misalkan itu had itu adalah dia itu misalkan minum homer itu kan dia itu di hadnya itu dicambuk 40 kali. Ini 40 kali. Terus kata guru kami, yaitu yang terendahnya 40. Berarti kalau gitu takjir itu di bawah 40 ya 39 gitu. Terus saya ingat kemarin kan bisa nyebut 50 ya, ini bisa di bawah dari itu 39. Tapi kan ini kita lihat lagi. Tapi kan ini had ini untuk siapa? Untuk orang merdeka 40 itu kan. Nah, sekarang kalau budak gimana? Setengahnya lagi berarti. Kita lihat ya, itu misalnya pertimbangan tuh kita lihat. Ternyata kalau misalkan budak, kalau misalkan menggunakan itu budak itu berarti ya 20 kalau misalkan dia budak. Ah itu ya 20. Kita kembali kita contoh 50. 50 itu kan kalau misalkan dia itu berzina seorang yang merdeka ya, berzina belum menikah, itu disambung 100. Tapi kalau budak 50 ini, tapi kalau hadnya minum homer itu cuma
40. Merdeka berarti kalau dia budak 20. Nah, berarti yang amannya takdir cuma 19 kali. Mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.